Sila doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pimpin kidung. Sila nyanyi kidung 277. Nyanyi kidung 277. Ayat pertama. Ayat kedua. Ayat ketiga. Sila nyanyi kidung seterusnya 270. 270. Ayat pertama.
Sila nyanyi kidung seterusnya 287. 287. Ayat pertama. Sidang nyanyi kidung seterusnya 288. 288. Ayat pertama. Ayat kedua. Ayat ketiga. Kerjalah sebelum malam, selagi masih sore. Langit redup memerah, syurga berbenah. Berhasil atau tidak, tetaplah terus kerja. Bila malam telah tiba, selesailah sudah. Syukur kepada Tuhan, sesi kidung sampai di sini. Haleluya.
Mari kita bertenang sama-sama berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memulakan kebaktian. Mari kita terlebih dahulu berdiri memuji Tuhan, kidung bilangan 338. 338. Yesus datang dengan kasih, jiwaku diselamatkannya, dari dosa dan noda, murahnya angkatku, dari dalam lumpur dosa, yang angkatku menyelamut, dari gelap kesehatan, puji Tuhan Dia angkatku. Telah lama Dia panggilku sebelum mati, ku bertobat saat ku dengar firman-Nya, Dia mengangkatku dari dalam lumpur dosa, Dia angkatku dengan lembut, dari dalam kesilapan, puji Tuhan Dia angkatku. Duri jadi mahkotanya, pandu menembus tangannya, dari dosa dan derita, kasih-Nya angkatku, dari dalam lumpur dosa, Dia angkatku dari dalam kesilapan, puji Tuhan Dia angkatku. Ini ku tinggal dalamnya, ku tahu jiwaku bahagia, sungguh ku tak tahu mengapa Dia mengangkatku, dari dalam lumpur dosa, Dia angkatku dengan lembut, dari dalam kesilapan, puji Tuhan Dia angkatku. Baik, seperti biasa kita akan sama-sama berdoa. Dalam doa kali pertama ini kita memohon Tuhan dan memberikan kita satu hati yang benar-benar ingin beribadah kepadanya. Mari kita satu hati sujud berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa kepadamu. Haleluya.
Amin. Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua umat Tuhan dan kepada semua pekerja suci, kira-kira di mana kita berada. Baik, pada kesempatan ini kita akan melihat satu tajuk sebagai perkongsian bersama, yaitu biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Saya mengambil tajuk ini daripada Mazmur 104 ayat 34. Mazmur 104 ayat 34. Ayat 34. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita kerana Tuhan. Baik, di dalam terjemahan yang lain, renungan ini dia panggil, dia sebut meditation. Nah, kita memikirkan perbuatan dalam bahasa meditasi lah. Meditasi itu adakah apa yang dilakukan ketika bermeditasi itu. Jadi dalam belajar perkongsian ini saya bagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu apakah yang kita dapat pelajari dengan perkataan renungan. Nah, saya menggunakan bahasa Indonesia ini sebagai perkongsian renungan. Dan yang bagian yang kedua, kita akan melihat makna renungan itu dalam bahasa asal. Nah, baik. Yang pertama, apakah yang dapat dipelajari dengan perkataan renungan? Nah, di sini renungan ini ditujukan untuk hal yang rohani. Nah, tajuk ini membawa kita merenungi bagaimana renungan itu kita perlu melakukannya agar manis kedengaran kepada Tuhan yang kita sembah. Baik, yang pertama, renungan itu berkaitan dengan semangat yang baik. Nah, semangat yang baik. Apakah contoh semangat yang baik? Tidak putus asa, berkali-kali mencoba, dengan kerap kali sentiasa melakukannya, mengingatnya. Nah, itu adalah contoh semangat yang baik. Mari kita lihat Mazmur pasal 1 ayat 2. Mazmur pasal 1 ayat 2. Mazmur pasal 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu
siang dan malam. Nah, Alkitab membawa kita memikirkan bahwa renungan itu memang harus berkaitan dengan semangat yang baik. Apabila kita merenungkan firman Tuhan, maka tidak boleh bermusim. Nah, tetapi sebetulnya dia berlangsung terus. Sini mengatakan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siapakah ini? Kalau kita baca keseluruhan pasal, ini ditujukan kepada orang benar yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan. Seperti contoh pada masa sekarang, waktu PKP ini kita mempunyai peluang untuk mengadakan mezbah keluarga setiap hari. Nah, itu sangat baik. Bukan sahaja berkebaktian di gereja, tetapi di mana kita berada, kita boleh mengusahakan agar sentiasa merenungkan firman Tuhan. Baik, mari kita baca dalam merenungi ini, dia harus datang bersama dengan perkataan menyelidiki. Menyelidiki bermaksud membuat satu kajian, membuat satu eksperimen. Tapi kalau menyelidiki itu, membuat kajian itu, tidak ada perbuatan merenungi, maka tidak akan sempurna. Seperti contoh, kalau ada satu tajuk yang kita ingin buat kajian, kalau kita sembarangan saja mengambil mana-mana tajuk, lepas itu buat kajian, tanpa berpikir, tanpa merenungi terlebih dahulu, maka kita akan silam. Sebagai seorang pengkaji, dia akan pikir, apakah yang dapat dipelajari? Adakah memperoleh bahan-bahannya itu mudah? Adakah banyak rujukan? Nah, jadi mari kita belajar daripada jemaat di Berea. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar-benar demikian. Nah, sini ada perkataan menyelidiki. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, itu untuk mengetahui itu termasuklah perbuatan merenungi. Kita renungkan, ini berguna untuk saya atau tidak. Kita renungkan, ini tepat mengikut Alkitab atau tidak. Nah, nampaknya dari dahulu lagi umat Tuhan, renungan itu harus berkaitan dengan semangat yang baik. Nah, sebagai contoh, kalau ada seorang jemaat, dia hanya merenungkan firman Tuhan pada waktu KKR saja, kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani itu di sesetengah tempat hanya satu kali setahun. Dia hanya menjadi seorang yang bersemangat baik, merenungi firman Tuhan pada waktu KKR saja, maka itu tidak memadai. Karena bulan-bulan yang lain, minggu-minggu yang lain dalam sepanjang tahun itu, dia buat apa? Tapi itulah, ini Alkitab mengingatkan kita, membuat renungan firman Tuhan itu harus beserta dengan semangat yang baik. Baik, kita lihat yang kedua. Renungan dan pengertian adalah berkaitan. Renungan dan pengertian adalah berkaitan. Setelah kita merenungi, maka kita seharusnya mendapat satu pengertian. Nah, ini betul. Kalau kita merenungi, selepas itu
tidak ada fokus. Selepas itu sambil lewat, tidak ada bersemangat. Dan setiap kali merenungi tidak ada pemahaman, tidak ada jawaban, maka itu sifat yang salah. Kita merenungkan sesuatu untuk memahami intipatinya. Nah, itu yang betul. Kita lihat Mazmur 49 ayat 3. Mazmur 49 ayat 4 bagi bahasa. Mazmur 49 ayat 4. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Nah, yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Merenung tanpa tujuan itu adalah, dalam kata lain, mengelamun ataupun termenung. Itu tidak sama. Nah, itulah saya mengatakan tadi, kalau kita mengambil perkataan meditasi itu, secara luaran meditasi itu hanya berdiam diri saja. Tapi kita tidak tahu apakah intipati meditasi itu. Adakah berhayal? Adakah hanya memejamkan mata? Itulah mengapa saya membawa kita melihat maksud sebalik renungan. Jadi renungan itu harus ada pengertian. Harus ada tujuan. Kita bukan sewenang-wenangnya menutup mata mengikut orang lain. Baik. Kita lihat Mazmur 119 ayat 129 sehingga 130. Mazmur 119 129 sehingga 130. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ayat ini sangat jelas. Peringatan-peringatan Tuhan itu memang ajaib, memang sangat luar biasa. Jadi itulah sebab jiwaku memegangnya. Perkataan jiwa itu adalah satu yang dalaman. Jadi bila tersingkap firman-firman Tuhan yang kita renungi itu, akhirnya firman-firman itu dapat memberi terang dan dapat memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Kepada orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Itulah tujuan merenungi. Baik, yang ketiga. Terkadang renungan itu dibuat terhadap beberapa aspek. Renungan harus dibuat terhadap beberapa aspek. Bukan satu aspek saja. Seperti contoh, kalau kita menilai seseorang, kalau kita melihat keburukannya saja itu salah. Kita harus melihat kekuatan dan kelemahan orang itu. Sama juga dalam merenungi sesuatu, kalau ada banyak sumber, renungkan semua sumber itu. Kita lihat Mazmur 77 ayat 12. Mazmur 77 ayat 13 bagi bahasa. Mazmur 77 ayat 13. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Perkataan perbuatan sini adalah plural, ada lebih daripada satu. Penulis mengatakan ingin merenungkan banyak perbuatan Tuhan. Setiap perbuatan Tuhan itu ada yang dapat kita pelajari. Sama ada perbuatan itu kita lihat daripada Alkitab ataupun pada diri sendiri. Kita bertanya, dalam kehidupan ini, dalam sepanjang kehidupan ini, berapa kali Tuhan menyelamatkan kita? Berapa kali Tuhan mengutus orang untuk menasihati kita? Mustahil satu kali saja. Jadi kita renungi. Apabila kita merenungi saat Tuhan mengasihi kita pada masa lalu, berkali-kali, itu memberi kita jawaban untuk lebih bergiat kepada Tuhan. Ini contoh. Saya percaya setiap orang ada pekerjaan Tuhan tersendiri di dalam kehidupannya. Bukan satu saja. Jadi renungilah hal itu. Baik. Kita lihat Raja Daud. Mazmur 143 ayat 5. Mazmur 143 ayat 5.
Mazmur 143 ayat 5. Ayat 5. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Ini Daud. Daud dia merenungi betapa Tuhan menyertai kehidupannya daripada seorang gembala sampailah menjadi seorang raja yang dipilih Tuhan. Wah, itu satu pengalaman yang bukan semua orang ada. Seorang gembala ternakan sehingga menjadi seorang raja bagi sebuah negara. Tentu sekali proses perubahan status itu banyak yang telah berlaku. Nah, kita boleh membacanya dalam Alkitab. Dan kebanyakannya siapakah yang menyokong Daud? Tuhan. Sebagai contoh, ketika Daud mengalahkan Goliat, adakah itu kekuatan Daud sendiri? Tidak. Itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika mengembalakan ternakan, didatangi oleh binatang-binatang buas. Adakah Daud dengan kekuatan sendiri mengalahkan binatang-binatang buas itu? Tidak, itu Tuhan yang menjaganya. Jadi Daud dia mengatakan, aku teringat pada hari-hari lalu. Merenung ini teringat juga. Dan aku merenungkan segala pekerjaanmu. Ini mengingatkan kepada kita, kadang renungan itu kita harus buat terhadap beberapa aspek. Jangan lihat satu perkara saja. Baik. Yang keempat. Renungan dan mengamat-amati saling berkaitan. Renungan dan mengamat-amati saling berkaitan. Kita lihat Mazmur 119 ayat 15. Mazmur 119 ayat 15. Ayat 15. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Perkataan merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Mengamat-amati bermaksud benar-benar memperhatikan. Dengan teliti. Bukan hanya sekali imbas. Dengan perbuatan mengawasi. Mengawasi, kita tahu kamera CCTV ini kenapa digunakan? Karena dia dapat mengawasi selagilah dia berfungsi. Kalau pakai manusia untuk mengawasi, mungkin ada limit ketika pergantian shift ataupun ketika hari-hari yang sukar. Tapi kalau ada kamera, itu dianggap dia mengawasi. Maksudnya mengamat-amati ini dalam mengambil tempo juga. Dia bukan sekejap saja, tapi dia memperhatikan segalanya. Ada masa yang diambil. Jadi renungan dan mengamati saling berkaitan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita tidak boleh kelang kabut. Kita tidak boleh terburu-buru. Kita ambil masa kita sehingga kita memahaminya dengan baik. Baik, kita lihat Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Tadi saya sudah mengatakan mengamat-amati itu juga bermaksud melihat dengan teliti. Yakobus pasal 1 ayat 25, ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, perbuatan meneliti. Ada satu ayat yang baik sini. Bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Saya pikir ayat ini harus ditekankan kepada semua umat Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya ada umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, tetapi orang kata masuk telinga sebelah sini, keluar di sini.
karena dia tidak menyimpannya dalam hati, karena dia langsung tidak ingin memikirkannya. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Nah, inilah perbuatan merenungi dan mengamat-amati. Ini harus ada. Kita mungkin boleh bermula dari peringkat kelas pendidikan agama. Mengajar mereka untuk merenungi setiap firman Tuhan itu dan belajar untuk mengamat-amati. Jadi itu adalah satu yang harus dibawa sehingga mereka besar dan mereka menjadi pendengar yang baik. Karena mereka mengetahui tujuan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Baik. Ya, bahagian yang kedua. Nah, tadi itu bagian pertama, kita mempelajari apakah yang dapat dipelajari dengan perkataan renungan. Baik, bahagian yang kedua. Apakah sebenarnya maksud renungan ini? Karena kalau kita lihat ayat tajuk kita, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Renungan mana mungkin dapat didengar orang? Nah, kalau kita pikirkan, renungan itu dalam hati kita. Nah, sebenarnya kalau kita mengkaji bahasa asal, renungan di sini dia membawa beberapa maksud. Itulah sebab dapat didengar oleh Tuhan. Nah, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Jadi kita bagian yang kedua kita lihat di sini, apakah jenis renungan yang dapat didengar Tuhan? Nah, perkataan renungan ini dalam bahasa asal sebenarnya dia membawa beberapa makna. Yang pertama, berkomunikasi. Yang kedua, pengaduhan ataupun memberitahu masalah. Dan yang ketiga, doa syafaat. Nah, doa syafaat. Jadi semuanya itu adalah doa sebenarnya. Semuanya itu bermaksud doa, tetapi dalam aspek masing-masing. Jadi yang pertama kita lihat maksud renungan ini adalah berkata-kata ataupun berkomunikasi. Kita tahu orang mengatakan komunikasi ini adalah sebuah sikap yang dapat kita pelajari. Seperti belajar berkomunikasi itu seperti belajar mengayuh basikal. Kalau kita mengayuh basikal, apabila kita mula memijak, menjalankan basikal itu, memijak sepedanya, maka kita akan bergerak ke hadapan. Nah, maksudnya, apabila kita mula mengayuh basikal, maka kita akan mula bergerak menjadi lebih baik. Nah, tidak ada orang yang tidak pandai berkomunikasi. Nah, itu kalau ada orang mengatakan dia tidak pandai berkomunikasi, itu ada alasan. Karena komunikasi boleh belajar. Kalau ingin mencoba, kita akan menjadi lebih baik. Baik. Kita lihat di dalam Alkitab bagaimanakah berkomunikasi dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, Tuhan telah mengajar kita bahwa kita harus meminta. Nah, renungan yang manis kedengaran itu juga bermaksud permintaan kita kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu adalah satu perasaan yang gembira daripada Tuhan. Tuhan gembira apabila ada umat Tuhan yang meminta sesuatu kepadanya. Asalkan Sini mengatakan kita berada di dalam Tuhan dan firman Tuhan itu ada dalam diri umat itu. Seorang umat seperti buah yang bergantung pada dahan. Nah, kalau buah itu putus, tangkainya dia akan jatuh. Begitulah hubungan kita dengan Tuhan.
senantiasa bergantung. Tidak boleh ada harapan yang lain, tidak boleh ada sumber yang lain. Hanya dahan itu saja. Hanya Tuhan saja. Kalau kita sengaja memutuskan hubungan kita, kita akan jatuh. Dan di dalam hubungan itu, tentu sekali kita akan mendapatkan segala khasiat-khasiat daripada Tuhan. Salah satu cara adalah berkomunikasi. Bagaimana berkomunikasi? Seperti yang saya katakan tadi, daripada Alkitab mengajar kita harus meminta kepada Tuhan. Tuhan dengan sangat gembira akan memberikan apa yang kita minta. Baik, yang kedua, bagaimana berkomunikasi? Memuji. Nah, bukan hanya minta saja, tetapi kita harus memuji Tuhan. Mazmur 103 ayat 22. Mazmur 103 ayat 22. Mazmur 103 ayat 22. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Memang ada banyak catatan yang lain mengenai harus memuji Tuhan. Tetapi saya sangat menyukai ayat ini karena dia merangkumi semua aspek. Kita perhatikan. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Tiada yang terkecuali. Di segala tempat kekuasaannya. Wah, di manakah tempat itu? Tidak ada yang terkecuali daripada Tuhan. Karena semuanya dikuasai oleh Tuhan. Karena Tuhan yang membuatnya. Nah, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ayat ini sangat pendek, tapi saya sangat menyukai ayat ini. Satu pesanan yang sangat bermakna. Selagi kita adalah ciptaan Tuhan, selagi kita hidup, kira-kira di mana kita berada, pujilah Tuhan. Inilah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Baik, yang seterusnya bagaimana lagi cara berkomunikasi? Bersyukur. Bersyukur. Kita sudah minta. Kita memuji Tuhan. Kita juga harus bersyukur. Karena Tuhan telah mengabulkan apa yang kita minta. Karena Tuhan telah membiarkan kita ada kehidupan yang dilindungi dan diberkati. Kita lihat 1 Tawarik 16 ayat 8. 1 Tawarik 16 ayat 8. 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Panggillah namanya. Apabila kita memanggil nama Tuhan, tentu sekali ini adalah satu doa. Jadi kita tidak boleh dalam keadaan yang tidak serius. Bila benar-benar bersyukur adalah harus serius. Kadang-kadang ada orang yang terlebih main sambil mengatakan syukur tetapi bukan sepenuh hati. Kalau benar-benar ingin bersyukur kepada Tuhan, itu adalah satu perkara yang serius. Karena Alkitab mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya. Apabila kita melakukan kesaksian, kita semada secara penulisan ataupun menyaksikannya di mimbar, itu adalah satu kesyukuran karena Tuhan telah menyelamatkan dia. Dan dalam kesyukuran itu memperkenalkan perbuatannya. Itulah di pihak gereja, dia sangat mengalu-alukan kalau ada kesaksian-kesaksian untuk dikongsikan kepada semua jemaat, untuk saling membangun. Baik, kita lihat apakah jenis renungan yang dapat didengar Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi berkomunikasi. Yang kedua adalah bersifat pengaduhan. Bersifat pengaduhan. Ada orang yang sibuk mencari seseorang untuk mendengar luahan masalah dirinya. Betul. Ada orang yang tanya kita, kamu ada masa free kan? Kita cakap, kenapa? Tolong saya mau cakap dengan kamu. Saya ingin meluahkan isi hati saya. Wah, kalau orang ini tidak terima, dia cari orang lain lagi. Dan ada jenis orang
yang menjadi sakit apabila tidak ada orang yang ingin mendengarkannya. Dia terlampau pendam, sama ada tiada orang yang ingin mendengarkan atau dia sendiri tidak meluahkannya. Jadi menjadi sakit. Tetapi kenapa perkara ini berlaku? Karena mereka lupa Tuhan ada untuk mendengarkan semuanya itu. Nah, seorang yang menjadi sakit karena terlalu memendam perasaan, ini pendapat pribadi saya, satu saja, karena lupa Tuhan ada sentiasa untuk mendengar masalah-masalah itu. Kalau mencari waktu untuk berdoa, meluahkannya kepada Tuhan, Tuhan lebih daripada mampu, lebih baik daripada manusia yang menjadi pendengar. Karena Tuhan itu maha kuasa. Baik, mari kita lihat Mazmur 102 ayat 1. Mazmur 102 ayat 1. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Nah, pengaduhan di sana itu adalah sama perkataan asal dengan renungan. Nah, jadi nampaknya manusia ini ketika sengsara, ketika lemah lesu, jangan cari orang lain, jangan cari cara dunia. Alkitab sudah mengajar, harus mencurahkan pengaduan itu ke hadapan Tuhan. Bahasa Indonesia dan menggunakan satu gaya bahasa yang sangat baik, mencurahkan. Seperti baldi itu, kalau kita isi air, kita tuang ya, curah, semuanya melimpah. Semua luahan diberikan kepada Tuhan. Jadi kita mendahulunya dengan apa? Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Kalau ada jemaat yang ingin mengikuti cara berdoa dalam Mazmur ini, saya sangat setuju juga. Karena sangat dekat. Maksudnya perasaan itu sangat serius dengan Tuhan. Nah, ini adalah gaya penulisan daripada penulis-penulis yang diilhamkan oleh Tuhan sendiri. Kita boleh mengikutinya. Nah, Tuhan, dengarlah teriakku minta tolong, dengarlah doaku. Ini adalah pengaduan kita. Jadi ini pun adalah renungan manis yang diterima oleh Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan bukan hanya meminta, bukan meminta sesuatu untuk membahagiakan diri, tetapi kita berjumpa kepada Tuhan juga memberitahu masalah kita. Tuhan menghendaki semuanya itu. Baik, kita lihat 1 Samuel 1 ayat 15 hingga 16. Kita ambil contoh ini, yaitu Hana. 1 Samuel pasal 1 ayat 15 hingga 16. 1 Samuel pasal 1 ayat 15 hingga 16. Ayat 15. Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Ayat 16. "Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursilah, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Wah, ini adalah satu luahan daripada Hana, karena Imam Eli pada ketika itu telah silap paham. Kita lihat, karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara sedemikian lama. Ini adalah satu perbuatan yang sangat mengharukan. Ada orang yang ada kesusahan juga, tapi dia mengatakan, "Ya Tuhan, saya berdoa kepadamu, Engkau mengetahui apa yang terjadi terhadap diri saya, karena Engkau yang berkuasa. Amin." Begitu singkat sekali.
Engkau mengetahui apa yang terjadi kepada diri saya, amin. Itu bukan pengaduhan. Itu bukan meluahkan masalah. Nah, itu membuat penyataan. Jadi Hana, dia berbicara sekian lama, dia berdoa sekian lama, karena dia memberitahukan segala perkara yang berlaku terhadap dirinya. Ini yang harus kita contohi. Baik, kita lihat yang ketiga. Apakah jenis renungan yang dapat didengar oleh Tuhan? Yang ketiga adalah doa syafaat. Doa syafaat. Pepatah di luar mengatakan, ini bukan dari dalam Alkitab. Ini orang luar yang pikirkan. Doa akan sangat besar kuasanya ketika diselipkan kepercayaan di tiap perkataan. Setiap perkataan itu kita dengan penuh iman mengucapkannya. Maka doa kita itu kepada Tuhan sangat besar kuasanya. Ini adalah luahan ataupun pendapat bagi orang yang bukan mengenal Tuhan. Kita memang mengetahuinya, ayat ini memang betul, karena Alkitab mengajar kita sudah banyak kali berdoa dengan iman. Iman kepercayaan. Kita percaya apa yang kita ingin minta kepada Tuhan. Nah, tetapi apabila saya membaca ayat ini, dia memberi saya satu pandangan bahwa orang luar juga ada hati seperti ini. Adakah setiap umat Tuhan mempunyai pikiran yang sama? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, setiap perkataan itu kita selipkan iman kita. Nah, bukan sembarangan saja. Ada orang yang berdoa, apabila kita melihatnya, mungkin tidur, mungkin terlampau penat. Jadi apa yang dia ucapkan kepada Tuhan? Apa yang dengan penuh iman dia ucapkan kepada Tuhan? Itu persoalan. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah berdoa. Apabila kita berdoa, seolah-olah kita berhadapan dengan Tuhan. Mengapa tidak bersungguh-sungguh? Sedangkan orang luar tahu fungsi berdoa itu. Baik, kita kembali. Yang ketiga tadi saya katakan doa syafaat. Ada beberapa jenis doa syafaat yang harus umat Tuhan lakukan. Ini pun satu renungan yang manis kepada Tuhan. Yang pertama, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Nah, jelas. Baik, yang kedua, doa syafaat adalah untuk segala orang kudus. Untuk segala orang kudus. Kita lihat Efesus 6 ayat 18. Efesus pasal 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Orang kudus ini adalah jemaat, umat Tuhan. Baik, yang ketiga, doa syafaat ini untuk siapa? Berdoalah untuk kota. Berdoalah untuk kota. Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini adalah ayat Yeremia dituliskan kepada orang-orang dalam buangan di tanah Babel. Apa intipati doa yang harus ada?
bagi orang buangan. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Berdoalah untuk kota itu sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Pada masa sekarang kita berdoa untuk negara kita lah. Itu maksudnya. Berdoa untuk tempat kita ini. Jarang kalau di Malaysia saya jarang nampak dituliskan di gereja. Tapi kalau kita melawat di semen-semen kita di Indonesia, kita boleh melawat di gereja itu berdoalah untuk negara Indonesia. Karena saya yakin itu ada dari Alkitab juga. Yang seterusnya, berdoa untuk semua orang. Bukan seiman saja, bukan hamba-hamba Tuhan saja, semua orang. Kita lihat 1 Timotius 2 ayat 1 hingga 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga 2. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, jadi saya simpulkan doa syafaat itu ada 4 jenis yang harus kita lakukan. Karena ini adalah yang dikehendaki Tuhan. Ini adalah renungan manis yang didengar olehnya. Nah, yaitu berdoa agar firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Kedua, berdoa untuk segala orang kudus. Ketiga, berdoa untuk kota. Yang keempat, berdoa untuk semua orang. Jadi itulah yang kita dapat pelajari dalam perkongsian ini. Kita telah melihat apakah renungan itu, apakah yang harus ada bersama renungan. Dan yang kedua, kita telah belajar apakah maksud renungan manis yang dapat didengar oleh Tuhan, yaitu komunikasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, pengaduan kita. Dan yang ketiga, doa syafaat. Baik, sekali lagi kita memuji Tuhan. Kita nyanyi kidung bilangan 388. 388. Ada tempat yang tenteram di dekat Tuhanku, tempat dosa dikalahkan di dekat Tuhanku. Oh Yesus penebusku, utusan Bapa-Ku, peliharalah hidupku di dekat Tuhanku. Ada damai sejahtera di dekat Tuhanku. Ku bertemu juru selamat di dekat Tuhanku. Oh Yesus penebusku, utusan Bapa-Ku, peliharalah hidupku di dekat Tuhanku. Ada kelegaan kekal di dekat Tuhanku, penuh damai sukacita di dekat Tuhanku. Oh Yesus penebusku, utusan Bapa-Ku,
Baik, seterusnya kita akan sama-sama berdoa. Seperti biasa kita terus mendoakan semua orang, ya, terus mendoakan mereka yang terlibat dalam barisan hadapan untuk menghadapi penyakit ini, dan kita terus mendoakan gereja kita agar terus dijaga oleh Tuhan. Sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Sandar pada Yesus, sandar pada Yesus, Tuhan mohon bantu dan berkatiku. Sandar pada Yesus, sandar pada Yesus, Tuhan mohon bantu dan berkatiku. Baik, syukur puji Tuhan, kebaktian kita sampai di sini saja. Tuhan memberkati kita semua.